Berbicaralah kepada kami Roh Kudus. Jadikan kami pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh setia sampai pada akhirnya. Tidak mencari pahala di dunia, tapi mencari pahala di sorga. Tuntun kami sehingga ke depan 100-200 meter, katakanlah dalam kehidupan kami, hari-hari esok kami bisa melihatnya. Sekalipun kami nggak tahu ujungnya, kami percaya Tuhan sudah ada di sana. Tuntun kami, jangan biarkan kami tersesat. Roh Kudus tuntun kami dengan perkataan-perkataan Kristus. Makasih Tuhan. Tuntun kami secara individu maupun secara korporat bersama sebagai gereja. Janganlah kami kehilangan jejak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bisa meninggalkan jejak bagi orang lain untuk mengikuti dalam kasih dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami, mampukan hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik, agar bisa dimengerti dan masuk ke hati, dan jemaat bertumbuh dan diberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Yeah. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Seharian ini saya khotbah untuk mempersiapkan kita masuk ke musim yang baru. Gereja kita sedang membangun, tapi yang dibangun Tuhan sebenarnya bukan gedungnya. Itu nomor 2, yang dibangun oleh Tuhan itu adalah kehidupan jemaatnya. Buat apa gedung baru kalau jemaat tidak dibangun oleh Kristus hidupnya? Hidup Anda itulah bangunan kami. Ini hanyalah facility. Bisa ada, bisa enggak, bisa nambah, bisa berkurang, yang pasti enggak kita bawa ke sorga. Bangunan yang dibanggakan oleh gereja itu bukan terbuat dari batu mati, tapi batu hidup, yaitu hidupmu dan hidupku. Karena itu, tapi saya mendapat firman seharian ini untuk mempersiapkan kita memasuki sebuah musim supranatural dalam kehidupan kita. Ya, nah, pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih dulu. Bukan mewakili Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus tidak berterima kasih sama siapa-siapa. Tapi mewakili gereja untuk segala pengorbanan Anda kemarin waktu Jumat Agung. Pemberian Anda nggak akan sia-sia. Persembahan Anda akan dipakai untuk memulai pembangunan. Terima kasih banyak untuk semua ketaatan. Oh haleluya. Kedua, ibadah ini adalah ibadah kebaktian ini. Khususnya adalah kebaktian saya terakhir di GMS Cempaka. Meskipun minggu depan masih ada kebaktian di sini loh ya. Tapi saya yang khotbah terakhir di sini karena minggu depan saya harus khotbah di AUG dan satelit. Dan wow, campur aduk sebenarnya perasaan di sini, senang dan sedih, tapi banyak senangnya karena saya melihat ke depan, nggak gandolin yang di belakang. Saya bersyukur sekali. Jangan lupa minggu depan foto-foto lagi. Ya, saya nggak di sini, saya ada tempat lain. Nah, hari ini khotbah saya sebagai berikut. Kebaktian pagi tadi saya bicara tentang merebut Hebron di dalam kita. Di dalam diri kita. Sebenarnya agenda Tuhan itu di dalam diri kita. Yang apapun di luar ini nomor 2. Gedung, apa, renovasi segala itu nomor 2. Hebron tantangan sebesar ternyata yang terutama sebenarnya itu di dalam diri kita. Saya pagi ini menyampaikan firman Tuhan yang Anda perlu dengarkan, Anda bisa nanti beli di Pustaka Raja Wali. Dan yang kebaktian 2, saya sampaikan tentang move on. Di situ saya jelaskan tentang kebangkitan Kristus, tapi dijelaskan dengan cara yang tidak terduga. Saya ceritakan gimana kalau kita mau ikut Tuhan, kita tuh harus lihat ke depan. Gak boleh cinta tradisi, kita gak boleh fanatik dengan lokasi, fanatik itu harus dengan visi. Itu saya jelaskan panjang lebar. Gimana kita itu mengiring Tuhan Yesus. Banyak orang itu masih hidup di masa lalu, gak move on, gak lanjut-lanjut. Ya melulu itu, ngobrolnya seputar itu. Makanya gak bisa maju. Saya ajarkan transformative thinking, forward thinking, berpikiran maju. Kebaktian 3 tadi, kebaktian paling berapi-api. Khotbah saya adalah judulnya cukup kontroversi. Berubah atau mati? Nah, dengarkan sendiri. Saya ajarkan di situ bahwa kita semua perlu berubah. Kalau nggak berubah pasti mati. Apapun juga, restoran kalau nggak berubah cepat lambat pasti akan mati karena persaingan di luar sana. Hotel, apalah. Sekarang ada Airbnb.
Anda mungkin tidak tahu itu, ada sebagian yang tahu. Dunia ini bergulir dengan begitu cepatnya. Kalau kita orang Kristen, anak Tuhan, tidak berubah, kita akan ketinggalan. Ketinggalan zaman masih bisa dikejar, ketinggalan kereta masih bisa beli lagi. Ketinggalan Tuhan gimana? Dengarkan sendiri. Nah, kebaktian terakhir ini, saya beri sebuah firman yang berhubungan dengan mengikut Kristus. Mengiring Tuhan. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun kadang susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Aslinya bunyinya meskipun saya susah. Enggak selalu susah kok, kadang-kadang aja. Meskipun kadang susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Lukas 9 ayat 57, mari kita buka saudara. Sampai ayat 62. Saya akan ajarkan dari firman ini, komitmen mengikut Yesus itu sebenarnya kayak apa sih? Ada sebuah ayat yang seringkali salah pengertian. Kita membaca ini seolah-olah Tuhan itu gak kepingin kita settle. Tuhan itu selalu bergerak. Tapi saya akan ajarkan hari ini bahwa yang Tuhan cari itu adalah hati, bukan gedung, bukan facility. Kalau Tuhan ajak murid-muridnya bepergian, kalau Tuhan mengajak bangsa Israel berputar-putar di padang gurun, itu bukan karena Tuhan gak siap di tanah Kanaan belum direnovasi. Itu sebuah ujian iman, pengembaraan, mengembara di padang pasir, padang gurun. Karena Tuhan ingin sekali mengajarkan sesuatu, yaitu alias atau nama lainnya bergantung sama Roh Kudus. Tuhan memberi kita tantangan itu supaya otot kita besar kalau Tuhan kasih beban. Kalau Tuhan kasih ujian bukan supaya kita gagal, supaya kita lulus dan lebih pintar. Kenapa Tuhan ajak bangsa Israel muter-muter di padang gurun? Harusnya enggak 40 tahun, tapi karena ketidaktaatan mereka. Karena degil hati mereka tak bersunat. Makanya mereka berputar-putar harusnya berapa minggu atau bulan. Berapa bulan udah bisa masuk, mereka akhirnya tertunda puluhan tahun sudah. Itu pun yang masuk hanya Yosua dan Kaleb. Mereka gagal ujian Allah. Tuhan bukannya ingin ajak mereka putar-putar. Putar-putar terus itu pusing loh. Karena bahasa Malaysia putar-putar itu pusing-pusing. Tuhan gak nganggur ajak kita keliling-keliling tanpa tujuan. Tapi Tuhan mau ajarkan sesuatu. Tujuan Tuhan itu bukan Kanaan. Tujuan Tuhan itu hati umatnya berubah. Atau ada sesuatu yang ditambah. Sebenarnya mereka keluar dari Mesir sebentar saja kok. 40 hari itulah segala. Untuk mereka masuk ke dalam tanah Kanaan butuh cuma 40 hari juga kalau mereka mau jalan terus. Tapi yang Tuhan mau ajarkan supaya mereka gak cepat masuk Kanaan, ada sesuatu yang Tuhan mau beresi dulu. Ternyata betul kan? Sekalipun 40 hari mereka keluar Mesir, 40 tahun Mesir gak pernah keluar dari mereka. Kenapa kita diajak Tuhan jalan-jalan keluar ke Sibek, ke Marvel segala. Karena tujuannya bukan Sibek, Marvel maupun Cempaka. Tuhan mau ajarkan dalam pengembaraan ini, jemaat Tuhan semakin bergantung dengan Dia. Hasil akhirnya yang Tuhan mau bangun itu adalah hidup Anda secara pribadi dan sehari-hari, keluarga, pekerjaan Anda. Itu bukan gereja. Tuhan mau ajar seni mengikut Yesus. Tuhan mau increase komitmen kita. Karena hari-hari ke depan, kalau komitmen kita gak kuat, gak akan tahan dengan pekerjaan Tuhan. Gak akan tahan dengan godaan. Apa yang akan terjadi di bangsa negara kita, kita gak akan tahan taat sama Tuhan. Tuhan persiapkan kita. Kita ini nimbang. Kita bangun bukan karena mau nambah kursi, nambah parkiran. Itu iya, tapi itu alasan ketiga. Alasan pertama adalah
Tuhan mau training jemaatnya untuk mengikut dengan baik dan mengikut dengan benar. Komitmen mengikut Yesus. Lukas 9 ayat 57 sampai 62, saya baca tanpa komentar dulu. Demikian bunyinya, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau. Kemana saja engkau pergi?" Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu ya dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ayat ini sering dikumandangkan di gereja, kita pun tidak jarang membaca. Tapi kadang-kadang kita tidak mengerti arti sesungguhnya. Izinkan saya mengajarkannya kepada Anda. Seni mengikut Yesus. Ya itu aja lah. Kedengarannya asik juga ya. Saya ganti judulnya, Seni Mengikut Yesus. Ya itu dia judulnya, temanya malam hari ini. Ya. Oke. Ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka. Tunggu sebentar. Berarti perjalanan itu ada berapa tahap ya? Enggak cuma satu fase. Seperti Indonesia kan cuma 2 musimnya, sebenarnya musim kemarau, musim hujan, itu pun gak termasuk musim, kita ini musimnya 1, panas. Kalau 3 ada 3, hot, hotter, dan hottest. Nggak mengeluh nih, bangga kok, tropical. Kalau di Amerika ada 4, ada musim panas, lalu musim gugur, musim dingin, musim semi, lalu kembali panas lagi. Nah, kalau ikut Tuhan, jauh lebih dinamis, dinamikannya lebih banyak. Mengikut Tuhan itu setiap fase. Kayak Elisa ikut Elia gitu loh. Pertama di Gilgal, lalu setelah itu kemana-kemana ke Yeriko, lalu habis itu pergi lagi sampai menyeberangi sungai Yordan. Dan setiap nabi yang bertemu dengan Elia 50 per transitnya berkata, tahu nggak, ngomong sama Elisa, hari ini Tuanmu segera mau diambil oleh Tuhannya. Banyak orang itu ikut Tuhan tuh patah-patah. Tuhan itu enggak mau kita kalau ikut Tuhan itu setengah-setengah. Kalau mau ikut Tuhan, ini pelajaran pertama dari ayat 57. Kalau mau ikut Tuhan, harus sepanjang masa dan kemana saja. Jangan pilih-pilih tempat, jangan pilih-pilih waktu. Fanatik itu sama visi, bukan sama lokasi. Banyak orang-orang Kristen ikut Tuhan waktu mereka masa muda, waktu mereka masih aktif di dalam persekutuan pelajar atau pemuda. Setelah mereka menikah, sudah lain cerita. Nah itu namanya ikut Tuhan setengah jalan, setengah pun tidak sampai kok. Kalau sudah lulus kuliah, katakan baru umur 20 sekian, itu masih seperberapa kalau hidup sampai 80 tahun. Itu cuma 2/8, seperempat, 25% ikut Tuhan cuma seperempat jalan, itu gimana? Ada orang ikut Tuhan, waktu dia masih miskin, tapi ketika dia kaya, udah lupa daratan. Ada orang ikut Tuhan waktu dia sehat, waktu sakit, mengeluh, malah kecewa, malah menghujat namanya. Ikut Tuhan, dikatakan di sini, lanjutkan. Ayat 57 kan berkata, Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka. Titik beratnya bukan di perjalanan, mereka sudah jalan dari kemarin dulu. Titik beratnya dilanjutkan. Have you continued to follow Christ? Sudahkah engkau terus mengiring Yesus? Dan kalau sudah, akankah engkau tetap mengikut Tuhan Yesus 10 tahun kemudian? Cara kita mengikut Yesus, seni ini akan kita bawa-bawa sampai ke pernikahan kita. Ketika kita berkata saya bersedia atau I do, itu diuji. Kalau orang fondasinya nggak benar sama Tuhan, nanti pernikahannya pun dia bisa ingkar janji. Sekalipun dia berkata saya bersedia, nanti berkata berubah pikiran saya. Demikian pula kalau orang itu komitmennya itu suka goyah dengan gereja juga sama. Sebentar ke gereja ini, sebentar ke gereja sana. Kecewa di sini, pindah ke situ. Situ kecewa, kembali lagi ke sini.
Itu masalahnya bukan komitmen ke gereja. Kalau Anda lihat yang salah itu seni dasarnya. Ngikut Tuhannya, gak benar. Pekerjaan juga sama, ada orang yang bosanan kan. Kerja ini gak jadi, kerja itu setengah-setengah jadi. Kerja apapun gak ada yang rampung gitu. Lihat ya, pada dasarnya fondasinya yang salah, bukan komitmennya dengan kerja. Sekolah juga sama. Punya gak di sini anak? Sebentar ngambil ekonomi, sebentar berapa, udah sedikit lagi mau lulus. DO, drop out. Katanya, enggak lah, enggak jadi. Ada juga yang sekolah kedokteran loh, beneran nih kejadian sungguhan, sudah deket-deket tinggal semester terakhir. DO, sayang bukan? Anda dengar gini aja bisa marah kan? Apa? Sekolah kedokteran semester terakhir atau tahun terakhir lah ya, semester terakhir ditinggal. Hai mama, kalau Anda sedih anak Anda seperti ini, hai papa, lihatlah, masalahnya bukan anak Anda tidak bisa komitmen sekolah. Komitmen dengan Tuhan goyah. Fondasi goyang, jatuh semua bangunan. Karena itu seni mengikut Tuhan itu penting. Agar Anda bisa jadi orang yang rampung segala sesuatu. Segala sesuatu yang kau mulai, kau bisa akhiri dalam hidup ini. It's okay baby. Ya, gak apa-apa. Gak apa-apa. It's okay. Gak apa-apa. Saya suka suara anak nangis karena sebentar lagi Bible study. Oh by the way hari Sabtu nanti sudah saya beritahu tadi ya. Ya, daftarkan ya anak-anak Anda yang belum di bawah ada pendaftarannya. Pendaftaran terakhir nih, hari Sabtu saya akan ajar Bible study, anak-anak kecil, pukul 10 sampai setengah 3. Ponakan-ponakan Anda, kalau anak-anak sudah besar semuanya, teman-teman Anda yang punya anak kecil, semua. Kami akan membantu Anda mendidik anak Anda. Ajari mereka gimana menjadi orang benar di sekolah. Gimana berkata tidak pada teman-temannya yang ajak rusak, oke? Jadi bukan gereja yang butuh program ini, tapi Anda yang butuh sebenarnya. Ini adalah cara kami untuk memberkati jemaat. Ya, terima kasih untuk tadi anak yang menangis. Ingatkan saya untuk mengatakan ini. Semua ada maksudnya dalam sebuah khotbah. Sampai mana? Fondasi. Yes, fondasinya goyah. Ya kenapa goyah ya? Fondasi, kalau goyah semua. Kalau ikut Tuhan itu jangan setengah-setengah. Kau mau katakan gini, ikut Tuhan itu katakan sepanjang masa dan kemana saja. Katakan pada dirimu sendiri, sepanjang masa dan kemana saja. Yes, itu dia. Itu ikut Tuhan harus seperti itu. Ya, kita lihat ayat 58. Yesus berkata kepadanya. Nah ini tricky, disinilah jebakannya. Banyak orang gak ngerti ayat ini. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seringkali dipakai sebagai ayat bahwa Yesus tidak suka kita settle. Yesus gak suka kalau kita beli rumah, kalau bisa ngontrak saja. Tuhan gak mau kita menikah, pacaran saja. Lo komitmen, gak ada komitmen bahkan. Tuhan gak suka karena anak manusia gak punya tempat meletakkan kepala, kita gak perlu investasi saudara. Gereja gak perlu bangun gedung. Kita gak perlu hari ini mendapat izin bisnis kita, mending selalu gaya kaki 5. No. Salah ngerti. Yesus juga yang ajarkan untuk kita kembangkan talenta dan mengelola. Jangan salah. Coba perhatikan lagi maksud Tuhan apa. Sebelum Yesus berkata dan sesudah dia berkata, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia ada singgung burung dan serigala. Liang dan sarang. Lalu setelah itu dia singgung 2 orang yang kalah sama 2 hewan ini. Hewan liar ini, serigala dan burung. Karena 2 orang ini beralasan. Jadi sekarang kita ngerti yang dimaksud dimaksud Tuhan dengan dia tidak punya tempat meletakkan kepala. Dia bandingkan 2 ekor dan 2 manusia. Dan dia lebih memuji hewan kali ini ketimbang orang. Dia puji binatang. Karena Tuhan menunjukkan binatang itu lebih komitmen dan komitmennya lebih jelas dengan instingnya. Manusia komitmennya rapuh, bahkan diberikan pilihan bebas. Diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, tidak bisa membuat keputusan yang mantap mengikut Tuhan dan rencananya.
serigala punya liang. Kaget kan? Katakan liang. Ya. Anda tahu nggak liang itu untuk jadi liang, maka harus ada seekor serigala yang menggalinya dalam-dalam. Bahkan rela mengotori dirinya. Serigala nggak suka makan debu. Serigala itu makan daging karnivora, suka wagyu. Tapi dia makan debu. Orang yang nggak takut susah-susah sama Tuhan Yesus. Orang nggak mau jalan pintas. Orang nggak mau kompromi. Tuhan suka tipe komitmen yang rela, yang bersedia menggali dalam-dalam dengan dia. Komitmen tuh harus deep. Makanya orang menikah dikatakan for better or worse. Lalu kita berkata, yes I do, saya bersedia dalam suka dan duka. Kadang-kadang hal buruk terjadi di hidup kita atau hal yang menantang atau kita ditendang keluar dari zona nyaman. Seperti sebentar lagi kita keluar gedung ini untuk membuktikan siapa jemaat sungguhan, siapa bukan. Saya ngerti. Karena secara korporat gereja kita akan dibawa setelah 30 bulan melanglang Surabaya. Kembali ke Cempaka. Rasanya loh ya, akan ada lawatan yang besar setelah itu. Oh yes, come on. There we go. That's the spirit. Saya sudah gak sabar rasanya mau ke Sibek. Kebaktian-kebaktian sebelumnya saya beritahu seperti ini. Tuhan sudah pindah, kita sekarang ketinggalan masih di Cempaka. Kalau Anda tanya sama saya sekarang Tuhan di mana? Sudah di Sibek. Malaikat cuma sisa 2 di sini. Di kubur Yesus yang kosong itu. Cuman Yesus tetap di sini. Karena janjinya 2-3 orang berkumpul, dia ada di mana. Dan dia ada di hati kita. Tuhan sudah pindah. Saya gak sabar dah ke sana. Makanya itu lebih banyak senang daripada susahnya. Untuk saya pindah nanti. Sibek lalu Marvel kembali ke sini. Saya curiga bahwa Tuhan mau melakukan perkara yang besar. Akan terjadi promosi yang hebat setelah itu. Atas jemaat Tuhan. Come on! Haleluya. Serigala punya liang. Tuhan suka komitmen orang yang menggali dalam-dalam. Yang tidak takut kotor-kotor, bukan kotor moral. Yang tidak takut untuk mengotori dirinya. Tuhan suka orang yang dig deeply and not be afraid of being dirty. Tuhan senang dengan orang yang tidak takut untuk mengotori dirinya. Untuk bersusah-susah, meskipun kadang susah, itu harus ada nggak? Itu lagu ini nggak enak. Menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dalam pernikahan juga, apa yang membuat bumbu manis dalam sebuah pernikahan? Bukan tukaran, bukan bertengkar. Tapi ketika kita mengalami tantangan, apa yang membuat bonding suami istri? Sehingga kita suatu hari sebagai lelaki, kita bisa menoleh ke istri kita. Ketika istri kita menua bersama dengan kita, ada wanita lebih muda, lebih cantik, itu sudah pasti. Sama dengan ada pria yang lebih cakep dari Anda, sudah pasti. Tapi kita tidak akan tergoda, tahu mengapa? Kita bisa menoleh ke istri kita dan berkata, dialah istri dari masa mudaku. Dia menua juga karena aku. Karena berjuang dengan saya, nggak bisa saya bandingkan dengan sekarang perempuan muda yang cantik, bugar. Bugar lainnya. Saya nggak bisa bandingkan. Saya yakin kalau dia yang sama saya, bukan istri saya. Setengah jalan saya sudah ditinggal. Jadi setiap keriput yang ada di wajah istri kita, itu adalah jasanya dalam hidup suaminya. Jangan gantikan dengan perempuan muda. Makanya disebut di Maleakhi, dialah istri masa muda kita. Apa yang membuat suami istri bonding? Masa susah. Ingat loh ya, suami istri yang sudah menikah, setelah itu honeymoon, Anda lupa. Bener loh. Romantisasi itu cuma ada di dalam film-film Korea. Goblin yang membuat kita semua goblik. Dalam pernikahan sesungguhnya, dalam realitas sesungguhnya, yang membuat suami istri itu bonding erat
dalam masa-masa susah. Masa-masa mereka mengotori diri. Demi membela satu sama lain, demi membela keluarga mereka. Itu yang membuat sepasang sejoli serigala hutan liar menjadi tak terpisahkan untuk survive the jungle, untuk bisa bertahan di dalam rimba dan hutan yang lebat. Bapak Ibu Saudara, dengan Tuhan juga sama. Tuhan ciptakan rintangan. Tuhan ciptakan suatu perubahan untuk kita diuji loyalitas kita kepada visi yang Tuhan beri. Itu juga benar dalam konteks Mawar Sharon membangun ini. Tapi juga benar dalam konteks aplikasi hidupmu secara pribadi. Jangan pernah ngomel kalau suami istri ngalami rintangan finansial bersama. Rintangan apa? Memang ada evaluasi, ada PR kita, mungkin ada yang perlu kita rubah. Tetapi kalau Tuhan izinkan, itu untuk menguatkan, bukan untuk menghancurkan. Soal mertua, saya cerita tadi kebaktian sebelumnya, nggak boleh lagi, mamamu itu, mamaku, nggak boleh. Saya dan istri saya sudah punya kesepakatan sejak menikah. Saya nggak panggil lagi papamu, papaku, nggak ada. Tapi papa cempaka, papa geraha. Nggak ada, kalau kita ada urusan mertua, orang tua segalanya, itu untuk mempererat. Cari solusi, kalau diizinkan masalahnya ada. Pasti ada anak tangganya, di mana ada ular, di situ ada anak tangga. Gak percaya, gak pernah main ular tangga. Cari tangganya, jangan melorot dengan ularnya. Tuh, ini serigala punya liang. Gak cuman itu, burung punya sarang. Tahu gak Anda sarang dibuat dari apa? Sarang itu artinya komitmen membangun pelan-pelan. Gak tergesa-gesa. Yang tadi komitmen menggali dalam-dalam. Yang ini satunya komitmen membangun perlahan-lahan. Karena sarang terbuat dari ranting yang hancur dan dahan-dahan. Burung-burung ambil kehancuran-kehancuran di sekelilingnya. Dibangun lagi jadi rumah. Bukankah itu cerita rumah tangga? Ketika kita berkata I'm sorry atau maafkan saya, itu yang membangun rumah tangga. Bukan cuma I love you dan aku mencintaimu. Bukankah itu juga yang menjadikan sebuah gereja itu gereja? Reruntuhan-reruntuhan ini loh dipulihkan oleh Tuhan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan. Tali yang sudah mau putus tidak dipatahkan. Lalu dijadikan satu. Menjadi jemaat. Menjadi batu hidup sebuah visi. Dan dengan orang-orang ini Tuhan akan memenangkan Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Wow. Gereja tidak dibangun dengan ada artis datang, ada acara program. Atau gereja gak dibangun dengan ini loh. Oh, kalau di Cempaka namanya Mawar Sharon, kalau di Sibek bukan Mawar Sharon. Mawar Sharon itu bukan Cempakanya. Apapun di Cempaka juga bisa jadi Mawar Sharon. Tak terkecuali leker dan pentol di luar sana. Betul gak? Tapi mereka bukan Mawar Sharon. Nunut nama. Siapa Mawar Sharon? Loh, saya tanya nih, siapa Mawar Sharon? Iya, cuman ini berarti. Yang lainnya semua tolong diambil semuanya NIJ-nya. Malam ini juga ambil semuanya. Haknya gak boleh duduk di kursi inilah. Siapa Mawar Sharon? Nah, siapa Mawar Sharon? Loh, kok cuman itu? Siapa Mawar Sharon? Semua. Iya, kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Itu dia. Jangan takut. Bangun pelan-pelan sama Tuhan. Bangun urapan, bangun pelan-pelan. Bangun bisnis, bangun pelan-pelan. Mau cepat kaya? Beli tiket ke Singapura. Ada kasino di sana. Nggak cuma cepat kaya, cepat mati juga. Bangun pelan-pelan. Tapi aku pernah runtuh. Ayo, bangun lagi, bangkit lagi. Gembalamu berkata, ayo aku pegang kau dengan tanganku. Bangkit lagi, ku pinjamkan urapanku. Get up. Bangun pelan-pelan. Jangan jadi konglomerat dalam semalam. Jatuh bangun, pelajari lagi. Evaluasi. Tuhan suka komitmen yang gitu. Bukan Tuhan itu lamban, jangan salah mengerti. Tuhan suka orang yang gak takut bangun pelan-pelan. Itu sarang. Pernah lihat burung bangun sarang? Gregetan aku kalau saya lihat itu.
Saya tangan raksasa, manusia banding burung gereja. Saya ambil aja itu jadi sarang. Lain kan? Kalau burung yang bangun jadi walet, bukan? Sarang burung. Kita yang bangun. Jadi apa? Mereka bangun perlahan-lahan. Satu dilekatkan pakai ludahnya. Bikin satu-satu. Dan di situ mereka beranak cucu. Mereka tidak iri waktu duduk di sarang itu. Lihat rumah jemaat. Kok enak? Enggak. Mereka puas dengan rumahnya. Saya kepingin kita punya, Tuhan kepingin kita punya sifat seperti itu. Jemaat tidak lagi saling melihat dengan orang dunia, apalagi juga sesama jemaat. Kok enak mobilnya itu, kok enak rumahnya di sana. No, puas dengan hasil milikmu. Dan nanti ketika kita membangun keluar ini, Anda akan semakin diajar oleh Tuhan untuk sabar. Nggak ada yang bisa mengajari kita sabar seperti waktu kita pinjam tempat orang. Oh, saya harus belajar sabar, tapi saya sudah nggak sabar untuk belajar sabar. Ironis kan? Sekarang ya, saya setelah khotbah, cepat sekali saya bisa istirahat. Nanti, setelah saya khotbah di sana, rumah saya di sini. Dari sana ke sini, saya kena macetnya Anda nanti. Nggak bisa langsung pulang ganti baju, saya Anda khotbah sekali, pulang telat nggak apa-apa. Saya pulang istirahat pun mungkin nggak bisa, cuman tinggal mandi, atau mungkin nggak pulang sama sekali. Untuk kebaktian 3, ke-4. Saya siap-siap 30 bulan ke depan, saya belajar sabar. Mungkin setelah itu Tuhan mau tambahkan sesuatu di hidup saya. Kenapa? Kalau sekarang dengan 40 sekian ribu jemaat, 30-40 ribu jemaat, saya sudah cukup sabar. Nanti sebentar lagi saya kok curiga, setelah kejadian Sibek dan Marvel ini kita kembali. Sebagai pendeta ini saya ngomong di konteks saya. Mungkin setelah ini kami akan dipercaya Tuhan bukan 30-40 ribu jemaat, 300-400 ribu jemaat. Nah, Anda bisa tepuk tangan. Tapi tahukah konsekuensinya buat saya? 30-40 ribu orang gini aja buat saya itu harus elus-elus dada, sabar. 300-400 ribu, saya bisa berdiri gak sabar, bisa mati. Karena itu Tuhan ajari saya 30 bulan ke depan untuk jauh lebih sabar, untuk menerima 400 ribu. Pepatah berkata, 1000 jemaat, 1000 masalah. 30 ribu masalah. 400 ribu, hitunglah uban di kepala. Uban saya ini keluar dalam 1 tahun ini aja, keluar semuanya. Hanya dengan melihati Anda. Enggak. I love you. Enggak kok, Anda itu suka cita, bukan beban kok. Oh, I love you. Cuman memang iya, diajar Tuhan bangun pelan-pelan. Kalau sukses dadak 400 ribu nanti jadi skandal. Saya aja jadi pendeta, gembala, diproses sama Tuhan. Saya nggak lihat ini karena menunggu pembangunan. Wah, dangkal. Tuhan itu purposeful God, Allah penuh tujuan. Nggak mungkin karena cuma tunggu batu-batu mati ini berdiri di sini. Nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang lebih tinggi tujuannya. Jalanmu lebih tinggi dari jalanku. Ini semua bukan karena jalan insinyur yang tentukan. Ini aku yang tentukan. Saya nggak sabar, luar biasa. Kenapa sih? Kadang-kadang kita juga mikir, kenapa Tuhan kok nggak langsung buat saya kaya dalam dunia bisnis? Tunggu, sabar dong. Kenapa kalau nggak langsung lulus, nggak langsung sekarang juga saya punya jodoh? Sekarang punya jodoh. Anda sekarang sebagai single aja nggak happy kok, bagaimana nanti married? Saran buat yang single ya, Anda kalau single, Anda itu bukan setengah orang. Anda tetap seutuhnya manusia. Nanti kalau Anda menikah pun tetap satu kok, 2 menjadi 1 kok. Jadi kalau sekarang Anda merasa separuh atau setengah, Anda tetap jadi 1 tetap 1, setelah menikah tetap 1. Kalau sekarang Anda tidak bahagia, nanti setelah menikah juga nggak happy. 1 sekarang aja miserable, parah sekali. 1 nanti gimana? Ketambahan masalah 1 orang lagi. Saran saya, Anda bangun liang dan sarang waktu masih bujangan. Keluar sana. Jangan terus di rumah lihat sinetron Korea. Keluar, bukan cari kerjaan. Cari pergaulan bebas, jangan didugem tapinya. Ikut pelayanan. Lakukan sesuatu yang baik terhadap dirimu. Love yourself, cintai dirimu. Pergi sana. Shopping gak apa-apa, asal hemat. Asal bijaksana maksudnya. Hemat. Suruh shopping, suruh hemat. Pelan-pelan. Do something, do good to yourself. Lakukan sesuatu yang baik, pergi sana, have fun.
Udah jangan terus baca buku, bagi berapa yang kutu buku. Sekali-kali tutup buku, tulis buku, jangan baca. Keluar sana, tulis buku. Dampakin orang lain kalau Anda punya kemampuan literatur. Gak cuma baca buku melulu masuk ke fantasi-fantasi novel-novel yang percuma. Do something good. Bangun liang dan sarangmu. Gak usah tunggu nanti kalau sudah punya gandengan. Percayalah, kalau Anda bisa happy dengan dirimu sendiri. Anda bisa kelola keuangan. Nanti pada waktunya. Gak ada orang sekaya apapun, lucu, aneh sekali. Gini loh, orang sekaya apapun cowok katakan, gak mau dapet cewek yang meninggalkan semua hutang ke dia. Kelola uangmu sekarang, jangan tunggu nanti. Gak perlu cari orang kaya, Anda bisa kaya sendiri kok. Supaya nanti bergabung harta, bergabung kemampuan, menjadi sebuah keluarga yang indah. Bukan berapa banyak harta yang punya. Bangun liang dan sarang. Sekarang. Gak usah tunggu nanti punya gandengan. Gak perlu tuh. Aneh. Perempuan yang cari cowok yang kaya. Buat apa? Anda bisa kaya sendirian. Memang kaya kan relatif. Sekaya apa? Bisa lah. Anda bisa cukup sendiri kok. Maksud saya adalah, Anda sekarang kalau bujangan pun, Anda itu utuh seorang, tidak separuh setengah kebahagiaanmu. Go and make yourself happy. Supaya suatu hari waktu ada gandengan, Anda sudah belajar caranya membahagiakan orang. So, saya curiga nih, kenapa kok disetir ke sana? Siapa di sini bujangan? Ngaku dosa. Enggak dosa. Ngaku indah, ini indah. Siapa yang bujangan Mas Ian? Angkat tangan. 1, 2, 3. Yang ragu angkat tangan, saya ulang lagi. Semua harus serentak. Yang ragu angkat tangan, Tuhan jangan kasih jodoh selama-lamanya. Hanya yang sudah menikah yang tidak angkat tangan. Oke? 1, 2, 3. Yang bujangan. Oh makanya Roh Kudus suruh saya ngomong gini. Banyak banget Saya mungkin perlu altar call kebaktian 1 sampai 3. Mau cari, datanglah kebaktian terakhir. Yang terakhir akan menjadi terkemudian. Terdahulu maksudnya. Oke? Bangun sarang, bangun liang. Jangan tunggu, lakukan sekarang. Oke? Nah sekarang kita lihat, apa maksudnya Yesus berkata, aku tidak punya tempat meletakkan kepala. Maksudnya gini loh, aku tidak kerasan dengan orang berikutnya ini. Yang akan jadi contoh di dalam Alkitabku. Yesus tidak berkata kita jangan settle atau jangan sampai kita punya tempat aman. Liang itu tempat aman. Bukan hanya secara fisik bagi hewan, tapi juga tempat emosi buat mereka hingga mereka mau berkeluarga. Serigala itu punya papis, itu punya anak-anak itu di liang-liang itu. Tuhan senang kita punya rumah, kita punya hubungan yang sehat, kita punya pernikahan yang mantap. Tuhan senang kita punya investasi, Tuhan senang. Dan Tuhan senang juga kita punya gedung nanti ini yang bisa dihuni, bisa sekali ibadah 5.000. Oh puji Tuhan, Tuhan senang itu. Tuhan senang itu. Ya, tapi Tuhan ngomong gini, tapi untuk sampai ke situ akan ada proses liang dan sarang dulu. Apapun itu, karir, gereja, apalah, apa saja, jodoh, semua. Jangan bypass proses itu, jangan dilompati. Nah Tuhan berkata, aku paling tidak kerasan, anak manusia tidak bisa menempatkan kepalanya di tempat yang sebagai berikut atau yang demikian. Yang pertama kita lihat reaksi orang berikutnya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ayat 59, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Lalu Tuhan berkata, biarlah orang mati, kubur orang mati, kamu pergi beritakan Injil kemana-mana. Tunggu, kedengarannya kok kejam ya. Papanya mati loh, dikuburkan masa nggak boleh maisongan. Tuhan ini apaan? Makanya orang-orang Chinese, orang-orang Tionghoa yang totok sekali nggak mau jadi Kristen kan? Salah, baca lagi. Papanya udah mati belum? Izinkan aku pergi menguburkan bapakku. Kalau gini loh, papanya enggak mati, saya buktikan. Kalau papanya mati, dia enggak ada di sana bicara sama Tuhan Yesus. Budaya Yahudi memastikan bahwa orang kalau yang barusan sama dengan budaya-budaya etnis. Tionghoa contohnya yang saya tahu jelas. Kalau orang meninggal dunia, ada loh yang masih sangat kolot tradisional yang berkata, jangan datang ke rumah saya, malah nolak loh.
kamu bawa apes. Orang Yahudi, orang yang kena mayat tidak boleh kena sama orang lain itu menajiskan. Jadi sekalian keluarganya diasingkan. Bukan diasingkan, dikucilkan, maksudnya jangan bergaul, jangan Yesus kan selalu ada di pasar, di tempat ramai. Ini keluarganya, papanya belum mati. Maksudnya dia itu gini loh, tunggu ya Tuhan, aku mengikutmu setelah aku dapat warisan. Ini yang saya sebut Kristen fasilitas. Kalau gereja sama, nanti tunggu kalau gedungnya udah jadi, gua kembali ke Mount Sharon. Itu sama dengan wanita yang berkata, tunggu kamu kaya dulu, gua berkata I do. Nah Tuhan gak suka komitmen yang begini. Ini komitmen plastik. Dan Tuhan tidak akan wahyukan apa-apa ke orang seperti ini. Apalagi menjadikannya mempelainya. Saya gak mau loh ya menikah sama seorang wanita yang berkata, nanti tunggu dulu. Kamu kaya dulu baru ngelamar aku. Saya kan jawab, loh bukannya karena kamu menikah sama aku kita akan kaya. Kan aku butuh kamu untuk membangun kehidupan ini. Saya nggak mau, saya sih nggak mau. Yang laki-laki harus pintar, selama ini selalu saya ajarin yang perempuan harus pintar. Jangan mau diapa-apakan oleh pria. Sekarang yang pria, jangan mau ditipu sama wanita. Sekali-kali dong saya bela kaum sendiri. Jangan mau. Perempuan yang kayak gitu, they're not marrying you. They're marrying your money. No money, no honey. Nggak ada uang, nggak ada sayang. Puji Tuhan, syukur istri saya nggak demikian. Saya dengan istri saya mulai itu nol sama-sama. Bagi saya nggak ada orang seperti dia lagi di hidup saya. Nggak apa-apa, sampaikan. Saya berani sampaikan sama istri saya. Kalau saya ngomong begini. Kalau nggak dihujani ciuman. Ini Tuhan dia berkata, tunggu ya Tuhan, aku ikut engkau. Kalau setelah aku menguburkan bapakku, setelah aku dapat warisan. Ini Kristen fasilitas F pertama. Ada dua kata F yang merupakan kata kotor di telinga Tuhan. Kalau di dunia ada yang F itu gini bunyinya. Tut. Anda tahu bahasa Inggrisnya itu sering dipakai oleh orang-orang, kita tidak perlu ikut-ikutan. Ada dua kata F di dalam Alkitab di sini yang jangan pernah muncul di hadirat Tuhan. Facility. Yang kedua, fear of man. Takut akan manusia. Ini fasilitas. Tuhan, aku ikut engkau. Nanti ya, kalau aku sudah dapat warisan. Dengan kata lain, Tuhan tolong aku dulu dapat warisan ini, aku ikut ke dirimu. Wah sudah kayak gitu tuh ya. Gak ada yang lebih membuat Tuhan Yesus muak daripada Kristen fasilitas. Ikut Tuhan aku dapat apa? Kalau itu pertanyaan Anda sudah tidak ikut Tuhan. Dan Anda tidak bisa ikut Tuhan selama-lamanya sekalipun dapat apa yang Anda inginkan. Karena ikut Tuhan sama sekali game plan-nya bukan itu. Berlawanan dengan itu. Kau mau ikut aku, engkau harus kehilangan segalanya. Pikul salib, sangkal diri ikut aku. Gini loh, ada sport-sport tertentu, olahraga tertentu, bidang-bidang olahraga tertentu yang sudah jelas-jelas nggak boleh pakai bagian tubuh tertentu. Sepak bola nggak boleh pakai tangan, kecuali kipernya. Kalau dalam kerajaan Tuhan, game plan-nya demikian, tidak boleh facility minded. Atau berorientasi pada fasilitas. Itu sudah no besar. Dan yang kedua, Tuhan berkata, yang beginian gua gak mau meletakkan kepalaku. Alias aku gak kerasan. I cannot rest in such atmosphere. Itu kata Tuhan Yesus artinya demikian. Artinya begitu. Aku gak bisa istirahat di tengah-tengah atmosfer yang kayak gituan. Aku enggak mau tinggal. Kalau ada papan tulisannya selamat datang di hadiratku, bohong, aku enggak ada di sana. Karena mereka yang menyembah aku 10, 17, 25 itu, yang ada di situ atau 100 atau 1000 atau 2000 bahkan 20.000, semua ada mau.
Semua di sana hanya menjadikan aku berhala. Aku tidak ada di situ, sekalipun ada papan tulisan welcome into his presence. Dusta, I'm not there. Aku tidak kerasan di sana. Sekalipun ada papan tulisan di meja makan, Tuhanlah. Atau kan Jesus is the unseen guest in this room. Tuhanlah kepala rumah keluarga ini. Tuhanlah tamu yang tidak kelihatan. Ada itu papan-papan di toko-toko buku Kristen kan ada. Ada kan itu yang ditempel dari kayu, tulisan-tulisan itu. Lies, just a bunch of lies. Bohong, dusta, setumpuk bunga mawar berduri. Bohongan semua. Gak ada yang lebih jelek daripada dekorasi mawar palsuan di mata Tuhan. Tuhan sudah berkata kok, pokoknya kalau kayak gituan, aku gak kerasan. Makanya itu sekarang ngerti aku kenapa aku gak bisa rasakan hadirat Tuhan. Gak selalu begitu ya, uji dulu. Ngerti sekarang kenapa doa-doaku kok rasa jauh. Atau gak dijawab Tuhan. Paham aku, motivasiku salah. Yang kedua, F yang kedua, ayat yang ke-61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Dengan kata lain, kalau mereka oke saya dibaptis. Oh kalau gitu, nanti kalau dibaptis jangan lupa, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan Papamu. Kalau Anda masih anak kecil lain cerita, kalau Anda sudah dewasa, kalau nanti aku dibaptis kalau sampai si Denny setuju, Denny kan pastor Denny, sorry ya. Doni setuju, pacarnya gitu, aku mau dibaptis. Ya sudah lain kali, di dalam nama Doni aku membaptiskanmu. Fear of man, takut akan manusia adalah jerat. Dan Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka dimadu, Tuhan tidak suka dinomor duakan. Tuhan bahkan tidak suka nomor apapun, nomor satu saja juga dia tidak mau. Dia mau segala-galanya dalam hidup, bukan dia serakah. Memang itulah tempatnya, karena hati kita kosong, kecuali pencipta kita ada di situ. Kristen yang takut manusia bukan Kristen sama sekali. Dan Tuhan berkata, yang pertama facility, yang kedua fear of man. Kalau Kristen yang seperti ini, aku tidak hadir di hidupnya. Saya bisa rasakan suara Tuhan ngilu dan sedih. Tapi ini kabar baik, kabar cerianya. Dan saya juga bergairah, sudah gak sabar untuk pindah. Ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini kan negatifnya, sekarang arus positifnya, dengarkan. Setiap orang yang tidak menoleh ke belakang, siap untuk membajak. Kalau Anda mulai lihat, nanti ya berapa minggu lagi, Anda kalau bisa pas lagi nganggur gimana atau pas lewat, coba lewati Cempaka. Nanti Anda akan mulai lihat ketika bulldozer mulai datang. Pembajak mulai kelihatan in action dalam tindakan. Mulai kelihatan ada heavy duty equipment atau alat-alat berat yang keruk segala mulai ke sini, tang ding dong, prang 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 segalanya. Oh Tuhan, kasihanilah tetangga. Pada waktu itu tuh suara merdu seperti orkestra. Kalau Anda melihat semua membajak mulai terjadi, jangan pikir sawah, sekarang modern saudara. Zaman dulu Sencen itu cuma sawah ladang. Saya baru ke sana berapa waktu yang lalu. Kota metropolitan. Jalannya kayak Amerika. 5 jalur. Mobil-mobil di sana sini. Semua pencakar langit. Kasihan tuh langit pakai Hansaplas. Tensoplas. Dicakar-cakar sama gedung mereka. Kalau ayat ini diterapkan di kota besar, metropolitan, atau di dunia modern zaman sekarang, ini bukan sawah, ini pembangunan. Kalau Anda mulai lihat heavy duty, alat berat tadi, Anda harus curiga. Tempat ini Cempaka 24,
dan Cempaka 18I di mana Anda sekarang beribadah ini, sebentar lagi akan menjadi pencakar langit. Memang bukan sampai ke langit, tapi menjadi sesuatu yang megah. Kalau Anda lihat, hidup Anda mulai ada suara-suara pembangunan. Tuhan setelah Anda komitmen membangun perlahan-lahan dan menggali dalam-dalam, Anda mulai melihat kiri kananku, lihat saja bukan pohon cemara. Anda mulai melihat tangan Tuhan bekerja. Hati-hati, sebentar lagi hidupmu akan dipakai dan diberkati secara luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ini kabar baiknya. Yesus berkata setiap orang yang siap untuk membajak, tidak menoleh ke belakang. Dengan kata lain, kalau engkau mulai mendengar suara membajak, ketahuilah, aku akan segera memakai hidupmu. Ini yang kita harapkan lewat season membangun atau musim membangun ini. Dan enggak cuma itu, dikatakan yang menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Arus positifnya adalah Anda akan dilayakkan menjadi senjata rahasia Tuhan. Di tempat kerja Anda akan jadi berkat dan inspirasi. Anda jadi kesaksian hidup di mana-mana. Anda dilayakkan untuk pemakaian Allah. Saya ingat satu firman berkata begini. Barang siapa menguduskan dirinya, kata kudus itu set apart. Barang siapa menyucikan dirinya, barang siapa komitmen demikian rupa dengan Tuhan, memisahkan dirinya dari perkara-perkara yang tidak perlu di hidupnya, dia akan menjadi perabot-perabot untuk perkara mulia. Barang siapa tidak menyucikan dirinya, dia akan menjadi perabot-perabot untuk perkara-perkara biasa. Saya berdoa 30 bulan. Orang sekarang imannya biasa-biasa. Waktu kembali lagi ke Cempaka, kelihatannya bangunnya jadi, nanti kita dedikasi. Sebenarnya yang jadi itu bukan bangunannya. Yang jadi adalah kehidupan Anda dalam rencana Allah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Sekali lagi katakan dengan iman. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun kadang susah, meskipun kadang susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun kadang susah, menderita dalam dunia, meskipun kadang susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita semua bangkit berdiri dan nyanyikan lebih tinggi. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun kadang susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun kadang susah,
bertemu Anda di Sibek nanti. Sekalipun masih ada 1 minggu di sini, sudah persiapkan hati untuk membawa puji-pujian ke dalam rumah Tuhan yang baru, sekalipun baru ngontrak. Haleluya, Anda bersuka cita? Amin. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban. Yang wanita saja nyanyikan. Kami bawa pujian. Yang perempuan. Kami bawa pujian ke dalam rumah. Kami persembahkan tempat ini untuk diambrukkan, tidak apa-apa Tuhan. Kau akan membangun kembali 30 tahun bulan kemudian. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan semua, katakan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian. Yang pria, nyanyikan bersama dengan saya. 2, 3. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Sama-sama lambaikan tangan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. 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 Korban pujian dan syukur. Korban pujian dan syukur. Yay! Come on! Woo! Haleluya. Haleluya. Ngomong kanan kirinya, Tuhan sudah pindah di Sibek. Tinggal 1 minggu lagi kemas-kemas baju di sini. Haleluya, I love you. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus atas jemaat yang manis, yang Tuhan cintai, yang kami sayangi. Terima kasih Tuhan, kami siap di rumah yang baru untuk kami tetap menyembah, membawa puji-pujian, korban pujian dalam rumah Tuhan, dan persembahan kami yaitu hidup kami. Terima kasih Tuhan, pulanglah membawa damai sejahtera. Hingga 1 minggu lagi di sini, lalu kita pindah. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkan jemaat-Mu Kau tuntun, Kau iring dengan tangan-Mu sendiri. Hai Gembala Agung, dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di Sibek.